Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Libra, kira-kira apa pesan semesta untukmu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, Libra. Kebahagiaan sejati untukmu Libra. Apa pesan semesta untuk Libra? Libra. Kita lihat untuk awal tahun depan ya, kamu harus rubah sikap-sikap apa biar kamu lebih berbahagia. Sexuality, wah di sini sih semesta mau sampaikan kepada kamu lebih mencintai dirimu, lebih mengenal dirimu. Kamu maunya apa? Ya, kamu sukanya apa? Kamu akan berbahagia kalau apa? Ya, saya lihat di sini kamu belum mengenal dirimu, seolah-olah kamu harus menjadi orang lain karena masih di circle itu ya. Jadi seperti itu ya, maaf agak sedikit berisik ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mengerti dirimu, mencintai dirimu, memaafkan dirimu, ya. Lebih apa ya kalau dibilang apa adanya dirimu lah tanpa bertopeng. Saya di sini kamu merasa kayak macam tertekan. Mungkin karena kehidupan yang toksik, mungkin karena lingkungan toksik, pekerjaan toksik, sehingga kamu keluar dari jati dirimu yang sebenarnya. Ya. Jadilah apa adanya tanpa mau terlihat lebih baik dari orang lain, kompetisi ataupun apapun ya. Ingat, orang-orang kita hidup di dunia ini untuk membahagiakan diri kita, bukan membahagiakan orang lain ya. Tapi terkadang kamu lebih mempedulikan orang lain kebanding dirimu. Kita dahulukan diri kita baru orang lain ya. Bagaimana kita membantu orang lain kalau diri kita saja nggak beres? Jadi semesta mau sampaikan, bisa menerima diri kita apa adanya. Syukuri, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Apalagi membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Biarin aja mereka. Ya, wah dia udah punya mobil, saya belum. Ya sudah, berarti rezeki kamu nanti di tahun depan atau berikutnya lagi, di hari esok. Sekarang kamu fokus pada dirimu, pencapaianmu, dan cita-citamu. Ada action untuk bisa mewujudkan cita-citamu, bukan hanya ngeluh. Ya, ataupun apa ya, berpikir, wah dia udah punya mobil, dia pasti tambah sombong. Nggak boleh gitu. Ya, biarin aja dia sombong. Sombong karena prestasinya, bukan sombong karena yang negatif. Terkadang kita merasa itu bahwa mereka sombong yang negatif karena kita nggak mampu. Kenapa? Karena hati kita tuh penuh dengan amarah, kebencian, suka iri. Tetapi kalau kita orangnya positif, pasti dibilang, wah dia banggakan dirinya. Jadi kamu sekarang posisinya di mana? Kalau kamu merasa bahwa orang itu masih sombong dengan kekayaan, dengan ini, dengan itu, berarti hati kamu yang lagi punya masalah. Karena pola pandang kita, pola pikir kita itu kadang-kadang itu dari hati kita.
Kalau hati kita tidak baik, pasti kita tidak akan mendukung atau tidak menginginkan orang-orang itu lebih up dibandingkan kita atau lebih berbahagia dibandingkan kita. Ya, tetapi kalau kita bahagia, hati kita happy, pasti kita akan mensupport orang itu tanpa melihat dari sisi negatif. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa menerima diri, bisa tahu akan dirimu, bisa lebih mengenali dirimu. Terkadang ini kita sudah mengenali diri kita nih punya diri kita aja kita belum kenal. Ya, kita maunya apa, mau bikin apa, saya sukanya di mana, saya nyamannya di mana. Ya. Karena belum ada kesadaran akan diri, akan kehidupan kita. Karena kamu fokus di pencapaianmu yang belum terwujud. Sampai kamu mengabaikan dirimu. Oke, berikutnya ada guidance ya. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu ya, kalau kamu ada di lingkungan toksik ya, kamu yang harus berusaha untuk bisa menahan amarah. Kalau kamu nggak bisa menahan amarah, emosi dan macam-macam, berarti kamu yang harus mengambil sikap untuk menjaga jarak ataupun bahkan pergi. Karena saya lihat di sini banyak orang toksik, entah di keluarga, kamu bisa menyesuaikan ya, entah di lingkungan pekerjaan, entah dalam percintaan, ataupun di lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau memang kamu ada di lingkungan toksik, berarti kamu itu kondisinya tidak baik. Tidak baik-baik saja kondisi mental kamu. Ini kita bicara mental. Kenapa? Karena kalau mental kita sudah nggak baik kan berarti kan sampai di jiwa kita itu ya. Anggap aja kita sudah mau stres, sudah mau gila. Karena tekanan. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih waras. Kalau kamu tahu bahwa itu lingkungan toksik, kamu yang harus bisa menggeser sedikit atau menjaga jarak. Kalau contohnya ya, kalau mau di lingkungan keluarga ya nggak bisa. Mungkin kita bilang, saya putuskan hubungan darah. Nggak bisa, ayah ibu ya tetap ayah ibu kamu, tetapi tidak usah terlalu dekat atau tidak usah terlalu diambil hati. Kamu udah tahu itu orang toksik, ya sudah biarin aja dengan ketoksikan mereka, nggak usah diambil langsung cepat tersinggung. Kamu udah tahu dia. Sama seperti tadi saya bilang, kamu harus bisa mengenali dirimu dan bisa mengenali orang lain. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu karakternya kayak gini, ya sudah biarin aja, nggak usah diambil dalam hati, biarin aja. Ini terkadang kamu orang yang cepat tersinggung. Ya, di sini semesta mau katakan kepada kamu, nggak usah terlalu cepat tersinggung dengan kata orang. Biasa aja. Kalau memang kamu cepat tersinggung dengan perkataannya, ya berarti kamu yang harus jaga jarak atau bahkan pergi meninggalkan mereka aja sekalian. Supaya kamu waras. Jangan ada tekanan. Atau bahkan mungkin kamu yang jadi orang toksik. Mungkin ya, karena ada beberapa yang merasa tidak toksik. Mungkin perlakuan kamu sehingga mereka berlaku seperti begitu juga. Harus bisa kita berkaca. Apakah saya sudah di posisi baik atau tidak? Kalau seandainya kita di posisi baik, berarti memang mereka toksik. Tetapi kalau memang kita tidak di posisi baik, oh berarti mereka begitu karena ada sebabnya. Nah ini harus diperbaiki. Terkadang kita bilang orang itu toksik, padahal kamu nggak tahu bahwa dalangnya toksik adalah kamu. Ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu agak sedikit cuek ke orang itu, ya otomatis orang itu juga memperlakukan kamu sedikit cuek karena dia membalas apa yang kamu lakukan kepadanya. Nah ini contoh. Tapi kalau dibilang balas-membalas ya jangan balas-membalas, itu nggak bagus. Ya, oke. Di sini juga harus disiplin. Ya, malapetaka akan datang kalau kamu tidak disiplin. Ya, ataupun mungkin kalau dibilang ya kesuksesan kamu tuh akan tertunda. Ya, tidak cepat, bisa sukses. Tetapi lama. Kenapa? Karena tidak disiplin atau bahkan ya tidak sukses-sukses. Kenapa? Karena ketidakdisiplinan kamu. Harus disiplin. Semesta mau sampaikan kepada kamu ya. Orang sukses itu kita nggak bisa lihat langsung, wah dia sukses. Padahal kamu nggak lihat perjuangan dia di hari dulu-dulu ya. Perjuangan dia di masa lalu itu bagaimana. Pasti ada kedisiplinan. Dan mempertahankan kekayaan ataupun apa yang sudah dia raih juga tuh perlu kedisiplinan. Entah dalam bekerja, entah dalam apapun, ya, meningkatkan kualitas ataupun apapun. Harus tegas juga. Jangan kita dibilang begini langsung, oh iya ya silahkan, digeser-geser ke kiri kamu mangut-mangut aja. Harus punya pendirian juga.
tetapi tidak kaku. Di sini juga harus ada bahasa, harus kamu bisa up. Jangan bahasa yang akhirnya menyakiti perasaan orang lain, malah bukan menyelesaikan tapi malah menambah. Ini biasa diskomunikasi, maksud kamu lain, maksud kamu baik, tetapi karena caranya salah, mungkin ketas-ketus bicaranya, jadi orang berpikir, wah ini Libra ini orangnya kurang gimana gitu. Jadi mereka nggak nyaman bersamamu, dan bahkan mungkin kamu juga nggak nyaman bersamanya karena dia membalas itu. Di sini saya lihat saling membalas ya, belum ada kedewasaan ya. Kamu diam, dia diam. Padahal komunikasi itu perlu. Ya, jadi harus bisa belajar cara komunikasi yang baik. Jadi disiplin, tegas, ya, dan lebih tahu kondisi kamu untuk kesehatan mentalmu. Dimana ya harus bisa tahu kebahagiaan saya apa, itu yang kamu lakukan. Bukan kebahagiaan orang apa, itu yang harus saya lakukan. Ngapain kamu membahagiakan orang lain, diri kamu nggak beres? Diri kamu dulu beres, baru kamu bahagiakan orang lain. Seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada K. Kunci kesuksesan dirimu adalah ya disiplin, tadi sudah di 2 kali. Ya. Terus harus berani berkata tidak, jangan di setting-setting. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kunci adalah artinya kunci kesuksesan itu di hati. Kalau hati kita bahagia, hati kita bersih, pasti hidup kita juga akan bahagia, hidup kita juga akan happy, hidup kita bisa terarah. Selama kalau hati kita penuh dengan tekanan, tidak bahagia, ya jangan salahkan kalau amarah, kamu cepat marah, ataupun mungkin banyak masalah yang akan silih berganti datang kepadamu. Ya, jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, benahi hatimu. Ya, benahi hatimu, banyak doa. Dan selalu berpikir positif, supaya doamu cepat terwujud, bisa didengar semesta. Menjaga kesehatan juga, banyak olahraga, banyak makan makanan yang sehat. Jadi kunci utama itu dari hati, dan kedua dari apa yang kita lakukan, ya. Jadi itu mendukung, dimana ada action. Kamu tahu bahwa oke, saya mau contoh ya, saya mau bahagia dengan kamu berkaca, wah Kak Ica, saya ini kurang bahagia karena body saya kurang seksi. Ya sudah, kamu berolahraga. Kamu tahu bahwa oke, saya dengan hati saya, dengan body saya begini, saya harus olahraga supaya saya nyaman, saya happy, saya sehat. Ini contoh ya, ini saya kasih ke contoh juga. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, saya kasih contoh dan kamu jabarkan juga sendiri. Jadi selama hatimu happy, berarti itu sudah yang terbaik. Selama hatimu tidak happy, berarti ada yang salah, harus diperbaiki. Contoh, kamu di persimpangan jalan, kamu mau ke kiri tapi langkahmu ke kanan. Kamu ke kanan, ternyata kamu punya hati gak bahagia di kanan, ke arah kanan contoh ya. Di jalan kanan kamu gak bahagia, kenapa? Berarti secara tidak langsung hatimu tuh menolak, pikiran alam bawah sadarmu tuh menolak untuk bisa jalan di kanan, dia ingin ke kiri. Dan itu salah satu juga semesta punya petunjuk untuk kamu harus jalan ke kiri. Kenapa kamu jalan ke kanan? Tapi selama hatimu oke, hati ke saya ini nyaman di sini, di kanan, berarti itu sudah yang benar. Caramu yang benar itu tingkatkan. Jadi kita bicara dari hati. Ikuti suara hatimu untuk bisa menentukan jalan hidupmu ke depannya. Kalau hidupmu saat ini tidak beres, hatimu tidak beres, berarti ada yang salah, dirubah. Jangan mempertahankan yang salah. Akhirnya kamu menyimpan toksik untuk dirimu sendiri. Ibaratkan duri dalam daging, kelihatan biasa aja, sehat-sehat saja, padahal sakitnya luar biasa. Tajam, menusuk dan menghambat aliran darah, menghambat diri kita untuk beraktivitas. Karena sakitnya kan sampai di ubun-ubun ya. Kalau ada sakit kan sampai sakitnya terasa. Akan mempengaruhi dari kesehatan, mempengaruhi juga aktivitas kita. Kita mungkin kalau dibilang berlari nggak bisa, mau jalan juga pincang. Akhirnya mempersulit orang. Kenapa? Karena harus orang yang memperlambat orang juga. Karena dia menunggu kita melangkah. Ini kalau contohnya kamu ada duri di kaki ya.
Akhirnya mereka juga ikut pelan jalannya, lambat kayak kamu. Kenapa? Karena kamu kakinya sudah sakit. Nah ini ya, jadi yang semesta mau sampaikan, ikuti kata hatimu. Kalau kata hatimu berkata bahwa kamu sudah nyaman, intinya kata hati itu bagaimana Kak Ica supaya bisa tahu bahwa ini yang terbaik. Ya nyaman dengan dirimu. Kalau kamu sudah nyaman berarti itu apa yang kamu ambil tindakan itu sudah benar. Tapi kalau kamu tidak nyaman berarti pikiran alam bawah sadarmu atau hatimu menolak. Berarti dia mau mengarahkan kamu ke tempat yang lebih baik. Ikuti itu. Ya. Dan berikutnya di sini terakhir semesta mau sampaikan ada starseed ya. Starseed di sini apa ya kalau dibilang berbuat baik kepada diri sendiri ya, tahu dirimu, berbuat baik kepada dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, gak usah dengar kata orang, jadilah versi terbaik kamu ya, jangan cepat tersinggung yang tadi saya bilang. Ini sebenarnya ke diri sendiri ya, karena ini hampir mirip-mirip dengan yang tadi ya, sexuality, dimana ya kamu harus tahu dirimu, mengenal dirimu, dan fokus pada dirimu dulu sebelum ke orang lain. Lebih mencintai dirimu. 2 kali berarti semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa kenalilah dulu dirimu. Siapa dirimu? Niscaya kamu sudah mengenali dirimu, kamu pasti akan bisa mengenal siapa Tuhanmu. Ya, makanya tadi saya bilang, fokus pada dirimu dulu. Berkaca. Ya, kira-kira saya ini kayak gimana orangnya? Minta pendapat si A, si B, si C, karena yang bisa tahu memberikan penilaian kamu itu adalah orang lain, bukan dirimu saja. Wah, saya sudah baik Kak Ica, tapi orang lain belum tentu baik. Kenapa? Karena kamu punya perlakuan beda dengan kamu memperlakukan orang lain. Atas memperlakukan dirimu dan memperlakukan orang lain itu pasti beda. Jadi minta saran-saran dari orang lain, karakter saya bagaimana, yang baik dan buruknya. Begitupun pasangan, supaya dia nyaman, kamu pun nyaman. Jangan pasangan satu rumah tapi nggak nyaman. Ibaratkan karena status aja. Ya. Jadi seperti gitu ya, mungkin yang semesta mau sampaikan kepadamu. Ya, jadi berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, harus bisa berani berkata tidak, tegas, disiplin ya. Terus juga banyak doa, berolahraga, memprioritaskan dirimu, menerima dirimu apa adanya. Ya, nggak usah cepat tersinggung. Selalu berikan yang terbaik untuk dirimu baru orang lain. Ya, maafkan dirimu, ya. Sayangi dirimu, cintai dirimu, dan juga maafkan orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Buat hatimu bersih supaya kunci kebahagiaan itu bisa ada untukmu. Energi kebahagiaan bisa masuk dalam hatimu. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.